Bener nggak sih agama Islam itu agama yang paling banyak aturannya? Benar. Sebenarnya sih sejauh ini dikatakan kalau paling banyak aturan tidak. Oh ya, ada yang lebih banyak. Ada. Yahudi. Oh, Yahudi itu agama. Yahudi itu apa? Jadi gini, jadi benar juga sih sebenarnya. Jadi Yahudi itu sebenarnya tidak bisa dikatakan agama juga sih. Cuman kalau untuk kita mudahkan kita bisa sebut agama. Jadi ada Yahudi, Kristen, Islam. Ya. Itu Judaism. Sebenarnya satu. Judaism. Judaism. Sebenarnya semuanya satu sebenarnya. Monoistik ya. Nah, monoteistik. Monoteistik. Oh, monoteistik. Dia mau itu coba apa? nge-quote dari film namanya The Heretic tapi lupa. Monoteism. Monoteistik. Iya. Mono Paling itu satu. originalnya kan Judaisme itu. Bukan. Jadi sebenarnya gini. Dikatakan Judaisme itu karena pengikut-pengikutnya namanya Yahudi. Oh. Tapi Yahudi itu hanyalah salah satu suku daripada 12 suku. Oh. Nah, 12 suku daripada anaknya Yakub. Ya. Yakub Yakub itu adalah anak daripada Ishak. Nah, Ishak itu adalah anak daripada Ibrahim. Nah, jadi sebenarnya ada lagi di atasnya sebenarnya. Jadi kalau kita katakan Judaism atau agama Yahudi itu sebenarnya agak kurang tepat juga sih, tapi pandangan umumnya seperti itu. Nah, Al-Quran juga bilang ada Yahudi, ada Nasrani. Itu lebih kepada masa sih sebenarnya. Tapi satu ini sama, monoteistik. Jadi monoteistic satu Tuhan. religion. Atau orang bilang Abrahamic religion. Oke. Tapi Tuhan. ini kan agama ibaratnya kayak aturan turun-temurun. Betul. Yang menarik kalau kita bicara tentang aturan, pertanyaan pertama kan adalah apakah Islam adalah agama yang paling rumit atau paling banyak aturan? Jawabannya tidak. Tapi justru agama Yahudi itu dikenal aturannya sangat detail dan sangat sulit. Contoh, di Islam kita punya halal, di Kristen kayaknya nggak ada ya halal ya. Di Yahudi kita punya, mereka punya kosher. Kosher itu persyaratannya lebih daripada Islam tuh. Tidak boleh makan di misalnya piring dari perak dan segala macam. Setiap hari Sabat mereka tidak boleh ngidupin lampu, puasanya tidak boleh ngomong dan segala macam. Nah, itu adalah salah satu yang mereka punya banyak aturan. Makanya Yesus datang, Yesus bilang apa? Aku tidak datang untuk Akulah jalan kebenaran dan itu yang kemarin. Itu yang kemarin tuh gue aja inget. Iya. Jadi aku tidak datang untuk menghapuskan, tapi untuk menggenapi Taurat, kan gitu kan ya. oh keren banget. Kan menggenapi Taurat, artinya Taurat itu udah banyak aturan, tapi digenapi. Nah, salah satunya adalah yang menarik adalah semua orang Yahudi tahu bahwasanya salah satu aturan Taurat adalah disunat. Tapi dihapuskan sama Paulus, bahwasanya setiap manusia tidak ketika dia mau masuk ke agama Kristen, non Yahudi boleh masuk, tapi mereka nggak mau disunat. Artinya ya udah dibiarkan mereka nggak disunat. Padahal sunat tuh kayak tradisi, padahal perintah sebenarnya. Babi, Yesus itu pernah menjadikan babi sebagai wadah untuk naruh roh jahat. Nah, maka orang-orang pada saat itu ya sama kayak orang-orang di Timur Tengah yang lain, daerah itu mereka nggak makan babi. Sebenarnya banyak sih di film-film exorcism, babi itu jadi kayak tempat transfernya iblis gitu dari orang gitu kan. Karena Yesus melakukan itu ceritanya. Nah, karena itulah terus kemudian ketika di Timur Tengah tuh nggak orang-orang pada nggak makan babi, sebenarnya babi itu bukan agama Islam aja yang mengharamkan dalam tanda kutip. Tapi ya memang agama-agama langit semuanya tidak makan babi. Tapi balik lagi dari titik itu kita bisa lihat bahwasanya Yahudi itu adalah menurutku ya agama yang paling banyak aturan dan hampir sangat sulit. Contoh misalnya ya. Kerudungan itu juga ada di Yahudi itu. Jadi bagi perempuan yang tidak mau dikerudungin dia harus dibotakin misalnya. Jadi ada di agama Yahudi. Iya. Makanya Bunda Maria itu kerudungan gak? Kudungannya kan nggak pakai peniti gitu kan? Pertanyaannya peniti Gini, loh. Kayak nggak sampai sekarang bisa kayak juga lo nggak pakai peniti, bisa ada magnet sekarang. Nah, tapi intinya adalah bahwasanya aurat sebenarnya. Tunggu. Lu kayaknya di pengertian dia kerudung Islam tuh harus ada penitinya. Iya. Benar. yang bener-bener Iya, ketutup semua sebenarnya kan? di Islam itu yang penting ketutup ini Iya, dulu. nggak usah pakai peniti juga nggak apa-apa. Iya, kalau misalnya lu keluar, lu cewek ini lu keluar lu pakai hoodie yang cukup nutupin muka Iya. doang, yang Sudah penting aurat termasuk. lu Itu udah dipastikan oke. tertutup, itu udah oke juga. Zaman dulu orang-orang ketika datang ayat tentang kerudung, mereka pakai kerudung gimana? Kan gak ada peniti. Iya. Gimana caranya? Nah itu nanya aku Nah, gimana? dikisahkan dalam hadis itu mereka ngambil gorden, selimut atau apa mereka tutupin terus mereka pegang. Berat dong. Iya, atau apapun yang mereka temukan. Serbet atau mereka pegang di sini. Nah, ketika mereka jalan, tangan satu aja yang bisa dipakai karena tangan satu yang megangin ini. Literally korden rumah. Iya, karena kan waktu itu baru turun dan nggak punya alat Iya. kan. Ketika sudah punya ini ya mereka pesan lah ke tailor atau kemana gitu maksudnya. Oh wow. Nah, tapi pernah lihat gini deh, lu pernah pergi ke Vatikan nggak?
Belum. Nanti kalau lu Ustadz pergi aja ke Vatikan udah. atau lu Iya. pergi ke gereja Katolik misalnya, lu akan Kangen, lihat Ustadz. suster-suster semuanya kangen. Sampai di sana aku baru ngerti ternyata aku nggak pernah meninggalkan Katolik sebenarnya. Benar sekali. Ini gue suka nih arahnya. Iya. Nah, jadi ketika kita sampai di sana, lu pernah lihat suster-suster nggak? Iya, pakai kerudungan Nah, semua. dan itu ketutup semua kan, Iya, kan iya, ya. iya. Nah, itu juga artinya ya memang itu menjadi sebuah ciri daripada Tradisi agama ya. Abrahamik, bukan tradisi, agama Abrahamik tadi Oh, itu. agama. Berarti memang udah peraturan yang turun temurun gitu Betul. ya. Orang Yahudi misalnya kalau sudah menikah dia tidak boleh lagi menampakkan rambut. Misalnya, akhirnya mereka pakai apa tau nggak? Pakai apa? Pakai wig. Hah? Iya, itulah cara mereka mengakali aturannya karena aturan mereka terlalu ribet sebenarnya. Sehingga harus diakalin terus. Contoh misalnya, zaman sekarang misalnya setiap hari Sabtu tidak boleh untuk membuka lampu misalnya. Itu kan sulit tuh kan, nggak boleh masak dan segala sabat, nggak boleh ada api dan segala macam. Akhirnya mereka ngakalin juga dan segala macam mereka akalin, banyak lucu-lucu sih yang ngakalinnya. Oke. Berarti kalau bukan nomor 1, nomor 2. Nomor 2 ya.